Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PAF sekalian. Kembali lagi di channel Bayu Arifianto. Kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe bimbingan skripsi mahasiswa. Jadi Sobat BAF sekalian, saat bimbingan skripsi itu banyak cerita di dalamnya. Ada cerita sedih, cerita happy ya, cerita haru, dan cerita-cerita lainnya yang itu terkait dengan pengalaman bimbingan skripsi. Begitupun bagi kami selaku dosen, selaku pembimbing, ini juga banyak pengalaman yang kami dapatkan dan banyak tipe-tipe jenis mahasiswa bimbingan skripsi. Nah, pada video kali ini kita akan coba untuk mengulasnya satu-satu berdasarkan pengalaman, apa saja tipe-tipenya, dan apa tips bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut. Oke, jadi tipe yang pertama adalah saat misalnya kita mendapatkan mahasiswa yang pinter, determinasinya tinggi, tapi sulit untuk diberi masukan, sulit untuk diatur. Ini ada trik khusus untuk mereka. Nah, tipe mahasiswa ini biasanya datang dengan ide yang ideal, menggebu-gebu, termotivasi, dan dengan background yang memang dia memiliki track record akademis yang bagus, kemudian juga disiplin, bimbingan, tapi tentunya mahasiswa ini punya kelemahan-kelemahan dalam pengerjaan skripsinya. Nah, seringkali tipe mahasiswa ini sulit untuk diberi masukan, apalagi kalau kita sampai mencoba untuk mengganti idenya atau merubah sudut pandang. Jadi kami dari pembimbing, dari dosen ini perlu effort lebih, walaupun ini dengan mahasiswa yang baik ya, untuk memberikan masukan ya, bagaimana meyakinkan mereka bahwa apa yang Anda usulkan itu masih kurang. Mereka tentunya lebih kritis dan menanggapi semua saran-saran dosen itu dengan sedikit ofensif. Nah, bagi mahasiswa yang seperti ini, kami menyarankan Anda untuk tetap yang pertama ya, menghormati, mengetahui posisi Anda selaku pelajar, dan tentunya dosen pembimbing punya perspektif yang lebih luas, pengalaman yang lebih panjang, pengetahuan yang bisa jadi lebih dari Anda, karena di zaman sekarang pengetahuan bisa didapat di mana saja, dan Anda mencoba untuk belajar mendengar. Ini untuk mahasiswa tipe yang pertama ini. Jadi Anda mendengar, kemudian mengerjakan apa yang sudah diberi masukan oleh pembimbing. Siap, Pak. Mengerti, Pak. Apalagi kalau mendapat pembimbing yang misalnya detail, benar-benar membaca skripsi Anda. Jadi untuk mahasiswa yang pertama ini, Anda harus bisa mendengar, menerima masukan, dan benar-benar merevisi. Karena kadang mahasiswa dengan tipe ini nggak mau merevisi. Sudah dikasih masukan, iya, tapi berikutnya ternyata zong gitu ya. Jadi tidak merevisi saran-saran pembimbing sampai dengan batas waktu terakhir daftar sidang. Ya, jadi mahasiswa yang pertama ini memang rata-rata mereka akan lulus tepat waktu, mengerjakan skripsi 1 semester, tapi kelemahannya bisa jadi kalau kita tidak teliti sebagai dosen pembimbing, tidak benar-benar memperhatikan, itu bisa menjadi masalah saat ujian. Jadi kita harus benar-benar membaca skripsinya dan memberi masukan. Setelah diberi masukan, dicek lagi apakah masukan kita diakomodir oleh mahasiswa ini. Oke, jadi itu tipe yang pertama. Mahasiswanya pintar, punya semangat tinggi, tapi sulit untuk mendengar atau diberi masukan. Tipe mahasiswa yang kedua, ya, dari pengalaman saya, tipe mahasiswa yang kedua adalah mahasiswanya pasif, kemudian blank, tidak punya ide, dan yang ketiga tidak tahu mulai dari mana. Nah, biasanya mahasiswa seperti ini datang kepada kita dengan judul yang relatif sudah sangat sering, mungkin hanya berbeda tahun, hanya berbeda case, seadanya tanpa judul alternatif, sehingga kita pada kesempatan pertama kita agak sedikit emosi mungkin kalau tidak bisa mengontrol untuk memberikan masukan bahwa kerjaan yang dia usulkan adalah seadanya atau apa adanya. Oh my God! Untuk mahasiswa seperti ini, ya, kami sarankan bagi Anda yang mungkin masih blank, tidak tahu mulai dari mana, banyak-banyak yang pertama baca buku pedoman. Kalau Anda malas, lihat skripsi yang ideal. Lihat skripsi dari kakak-kakak kelas yang nilainya bagus, yang menurut Anda dia rajin, pintar, berprestasi, Anda baca. Nah, itu bisa menjadi format acuan. Tapi tentunya Anda harus cek lagi ke pedoman. Bisa jadi ada perubahan. Tapi kalau Anda misalnya tidak ingin membaca yang detail buku pedoman, Anda bisa membaca skripsi tersebut dan ngecek secara cepat saja di pedoman. Itu tipsnya.
Kemudian yang kedua juga Anda harus bergaul dengan teman-teman yang memiliki semangat tinggi, seperti tipe yang pertama tadi. Kemudian Anda harus benar-benar membentuk komunitas untuk mengingatkan bahwa Anda harus menyelesaikan skripsi tepat waktu atau tepat sehingga Anda tidak akan molor. Karena tipe yang kedua ini sebenarnya sangat besar kemungkinan untuk molor ya, bisa 2 semester, 3 semester, 4 semester karena mereka cenderung untuk pasif. Apalagi kalau dapat dosen pembimbing yang sibuk, yang jabat ya, tidak sempat baca, tidak sempat ngoreksi, tidak dapat kasih masukan, tidak sempat meminta Anda untuk bimbingan secara rutin. Nah, ini bisa kemungkinan Anda akan molor atau bahkan terancam drop. Kemudian tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini adalah tipe-tipe yang malas, sukanya instan, dan tidak mau susah. Nah, ini tipe yang ketiga yang juga sering mungkin kita dapatkan sebagai dosen pembimbing. Saat bimbingan tidak serius, kadang sering tidak datang, kemudian saat diberi masukan tidak dikerjakan, tidak mempunyai jadwal timeline pengerjaan yang baik, kemudian maunya instan, asal copy paste, atau mungkin juga dari buku, dari jurnal main dimasukkan saja ke dalam skripsi tanpa dibaca terlebih dahulu. Dan tidak mau susah. Mungkin sibuk, mungkin sudah terbiasa hidup tidak susah Oh my God! ya, sehingga saat mengerjakan skripsi ini maunya serba instan. Nah, ini memang kita sebagai dosbing memerlukan effort yang lebih. Karena mahasiswa ini yang pertama kita harus memotivasi. Jadi memotivasi supaya tidak malas, memotivasi supaya mengerjakan sendiri, memotivasi supaya mau membaca. Nah, karena mahasiswa seperti ini pasti akan sedikit membaca. Dan bagi mahasiswa itu sendiri, Anda harus punya motivasi lebih bahwa skripsi ini walaupun Anda sudah di tahap akhir, harus saya selesaikan. Saya harus punya semangat, saya harus mengikuti prosesnya, jangan instan, dan Anda tadi itu juga bergabung ke komunitas, kemudian lihat jadwal-jadwal, deadline-deadline, bikin alarm, belajar mulai manajemen waktu. Ini untuk yang tipe ketiga, mahasiswa yang malas, tidak mau susah, yang sukanya instan. Nah, memang saya sebagai dosbing harus sabar, punya trik, teknik bagaimana agar mahasiswa ini tetap bisa lulus, ya, walaupun dengan kekurangan yang dimiliki. Kemudian tipe yang keempat ini sebenarnya mahasiswanya pintar, tapi memiliki banyak masalah dan manajemen waktunya juga tidak baik. Nah, ini memang kita kadang menerima bimbingan yang seperti ini. Masalah bisa banyak hal ya, bisa masalah ekonomi, bisa masalah psikis, bisa punya sakit, bisa masalah keluarganya, banyak macam. Sebenarnya mahasiswanya pintar, punya potensi, rajin, tapi lingkungan sekitarnya ini kurang mendukung. Nah, ini memang kita perlu pendekatan yang lebih hati-hati, bagaimana kita bisa tarik ulur lah, kadang tegas, kadang juga bisa mengayomi agar skripsinya bisa selesai tepat waktu. Karena masalah-masalah di luar ini memang beyond dari kapasitas pembimbing terkadang. Ya, kita terpaksa juga harus minta bantuan yang lain, mungkin institusi di kampus kita, ada yang mungkin bagian konseling, ada yang mungkin bagian bantuan pendanaan, ada yang mungkin bagian bagaimana bisa mata kuliah yang mungkin belum diambil bisa diambil di semester-semester pendek. Nah, ini perlu effort yang besar juga, dan ini merupakan tantangan bagi dosen pembimbing untuk bisa mengantarkan segala tipe mahasiswa yang tadi dibahas di atas untuk bisa lulus dan selesai studinya. Baik Sobat BAF, jadi itu sekedar sharing mungkin ya, berbagi tentang tipe-tipe mahasiswa bimbingan, tipe-tipe mahasiswa yang menyelesaikan skripsi, dan sangat banyak macamnya. Dan ini merupakan bagian bagi kita, bagi dosen tenaga akademis yang harus kita hadapi. Sesusah apapun ya, serumit apapun tantangannya, kita harus punya kreativitas untuk menyelesaikan. Jadi kita semampu kita mengantarkan mahasiswa ini untuk lulus. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha dan takdir berkata lain, ya bagaimana lagi ya. Yang penting kita sudah berusaha. Dan bagi mahasiswa juga Anda harus punya komitmen untuk menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai. Kemudian Anda juga harus punya motivasi untuk menyelesaikan skripsi. Siap, Pak. Mengerti, Pak.
Sama seperti di video sebelumnya, bisa untuk membahagiakan orang tua, bisa untuk bekal karir, ya, bisa untuk juga untuk pemantapan kapasitas diri. Banyak hal yang bisa dijadikan motivasi. Saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan sharing berbagi ini bermanfaat. Jadi ada beberapa jenis mahasiswa tadi yang disampaikan menurut pengalaman saya menjadi tenaga dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.